Saya mendapat gambaran di tahun 2022 ini ada beberapa kasus politikus yang tertangkap. Itu karena apa Mas? Tertangkap ini apa? KPK, terungkap semua. Jadi saya pernah membahas kemarin lagu Gundo-Gundo Pacul. Nah, kenapa toh seorang pemimpin harus mengerti apa sih yang dimaksud barang papat kang ucul, apa yang dimaksud jika indera itu salah satunya terlepas, mata untuk melihat kebenaran, telinga untuk melihat mendengarkan keluh kesahnya rakyat kita seperti apa, mulut ini untuk menyampaikan sesuatu yang bijak dan bermanfaat, hati ini yang lebih memahami. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki salah satunya ini lepas, ya sudah, yang dipimpin akan korat-karit. Kalau saran saya pribadi, siapapun yang memimpin, mau entah dari manapun, fokusnya kita tetap ke diri kita sendiri, gitu loh. Tiangnya ini seperti apa, kuat nggak tiang? Kalau menurut Mas Tigor, sosok Satrio Piningit itu apakah akan menyalonkan sebagai presiden? Tidak, Satrio Piningit itu tidak ada hubungannya dengan politik. Terus maksudnya itu sanepan. Satrio Piningit itu seorang kesatria yang sedang disembunyikan. Udah ada ya sekarang? Sudah terjadi, dulu sudah muncul. Bisa ketika disebutkan bangsa Indonesia dijajah dan sebagainya, ada kesatria yang berani mati-matian membela Indonesia. Contohnya aja Bung Karno. Ini juga kesatria gitu. Pada saat itu apakah Bung Karno menjadi seorang presiden? Bukan. Oh iya. Iya toh. Nah, sedangkan ciri-ciri Satrio Piningit ini orang yang berani membela rakyatnya, bukan dari orang atas dan sebagainya. Nah, Satrio Piningit itu tidak hanya satu saja. Terbukti yang sudah terjadi siapa? Bung Karno. Dari rakyat biasa, orang biasa yang membela negaranya sampai sedemikian rupa hingga dipilihlah menjadi seorang presiden Indonesia yang pertama. Itu juga Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit yang lainnya itu juga akan menjadi misteri. Siapa besok yang akan rela untuk kami ini loh. Banyak orang berspekulasi ya, kalau Satrio Piningit hanya ada si sosok satu orang untuk membawa Nusantara ini menjadi berjaya lah. Kan banyak yang berspekulasi seperti itu. Jadi itu salah ya? Bukan salah. Mereka berpendapat itu monggo kerso. Berpendapat seperti apa bebas. Cuma orang hidup manusia ini kan selalu berputar sesuai dengan zamannya. Nah, di zaman peradaban berapa? Dulu di zaman peradaban kerajaan Majapahit dan sebagainya. Sekarang ini kan sudah berubah. Nah, satrio yang seperti apa yang muncul nanti? Itu sudah menjadi misteri yang tidak akan pernah satu orang pun akan paham. Itu tentang Satrio Piningit. Kalau bisa ya kita ya sebagai orang-orang biasa, orang-orang seperti ini sudah tidak usah berpikir yang berat-berat. Tugas kita hanya melakukan mana yang baik untuk kita, mana yang berfungsi untuk kita. Adapun orang-orang di sana ini bermasalah, biarkan, itu urusannya mereka. Yang penting kita. Sekarang saya tanya, di sana mau dipimpin siapapun, Mas Rangga kan juga kerja sendiri. Iya toh. Nah, itu aja fokusnya seperti itu. Jangan kita ini pusing-pusing memikirkan yang berat. Kita punya tugas masing-masing sesuai dengan porsinya. Gusti Allah ini sudah menaker. Iwak gak bakal di gunung, yang namanya ikan mau ndak mau di lautan. Harimau disuruh di lautan ndak bisa. Burung kolibri disuruh makan daging ndak bisa. Harimau disuruh hisap madu ndak bisa. Ini kita sudah sesuai dengan porsinya. Nah, kalau di dalam kepemimpinan ya, kita mau perang ibarat papan catur. Papan catur itu ada hitam ada putih. Sama-sama kita maju untuk perang ya. Kita tidak paham kita berdiri di titik hitam apa titik putih. Fokusnya itu, tidak usah kita nyalain siapa-siapa, tidak usah kita mengoreksi siapa-siapa. Yang penting kita kembali lagi kan ke diri kita. Kita mau berdiri di putih atau mau berdiri di hitam. Itu aja. Gitu aja kok repot. Katanya Gus Dur seperti itu. Itu tentang dunia itu. Cuma berhubung Mas Rangga tadi bertanya tentang politik, saya mendapat gambaran di tahun 2022 ini ada beberapa kasus politikus yang tertangkap
karena apa Mas? Tertangkap ini apa? KPK, terungkap semua. Jadi 2022 ini kalau dirumuskan ketemunya angka 4. Nah, bilangan 4 ini simbol kursi loh. Iya. Simbol kedudukan kayak kita ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba episode pertama udah duduknya di kursi. Nah, kursi ini ibarat kursi. Kalau kakinya hilang satu, bisa nggak kursi ini sempurna? Sama di dalam kepemimpinan pun juga gitu. Seorang yang dipasrahkan sebagai apa ya? Sinuhun. Iya, sinuhun. Kalau si kakinya hilang satu, dia tidak akan pernah bisa. Nah, kaki ini diibaratkan apa? Suatu contoh di dalam kepemimpinan. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Bapaknya setuju, anaknya setuju, ibunya tidak akan pernah terjadi. Karena di sini membutuhkan keseimbangan. Sama ini contoh yang tergampang. Di dalam kepemimpinan yang lebih tinggi pun kalau tidak imbang ya sudah selesai. Itu. Ini pemimpin di dunia, bukan pemimpin di alam gaib. Oh, iya. Berarti kesimpulannya di tahun 2022 seorang pemimpin manapun pemimpin ya bisa pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, RT, bupati, lurah. Kalau salah satu fungsi sistemnya ini patah, ya sudah selesai. Jadi menurut dengan Mas Tiko tadi yang membahas politik tadi apa? Iya. Akan terungkap semua terungkap ya? semua Di tahun 2022. Contohnya aja bupati yang semena-mena. Aku tidak peduli, aku tidak mau tahu usulmu, aku tidak mau tahu urusanmu. Yang penting saya mau ini sistemnya sudah patah. Lah mau bisa berfungsi seperti apa kalau salah satu sistem ini patah? Kita butuh rangkulan, kita butuh semangat. Misalnya Mas Rangga di salah satu tim pekerjaan gitu. Mas Rangga tidak mood sama bosnya. Jelas. Contoh ya. Berantakan tidak di dalam sistem kerja ini? Berantakan. Maka dari itu, siapapun kalian, bos apapun, kalau jenengan tidak bisa menghandle karyawan, menghandle bawahan, tidak akan pernah usaha Anda ini menjadi usaha yang besar. Karena apa? Butuh kekuatan. Pondasi harus kuat, tiang harus kuat, atap harus kuat. Mau sekuat apapun atap, kalau pondasinya ambles sudah selesai. Itu loh. Dimana kepemimpinan harus saling membutuhkan namanya kekuatan. Itu menurut saya.